أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah seluruh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah di bulan Syawal ini kita sehat walafiat alhamdulillah. Semoga ibadah Syawal kita selesaikan dengan baik, dan karena masih Syawal saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, al-aidin wal faizin wal maqbulin insyaallah. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita di Ramadan dan Syawal insyaallah. Salawat beserta salam terus kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat, keluarganya, dan kita semua umat yang selalu istiqomah terhadap Islam ila yaumil qiyamah. Di awal Syawal ini, di akhir ya Syawal, dan awal pembukaan pengajian kita di bulan Syawal ini, saya ingin sedikit menjelaskan bahwa pengajian itu bagian dari ibadah. Pengajian seperti ini bagian dari ibadah. Bahkan hukumnya wajib ya Bapak Ibu sekalian. Mengaji itu hukumnya wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki, muslim laki maupun muslim perempuan. Hadisnya sahih ya, walaupun tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana para rasul dan para nabi, salah satu fungsinya diutus oleh Allah adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Mereka diutus untuk mengajarkan kitab dan mengajarkan ilmu, hikmah. Jadi para nabi rasul itu datang menjadi guru bagi kita. Fungsi mereka hadir di dunia itu untuk mengajar. Berarti harus ada yang diajar, sehingga mereka keluar dari kesesatan. Banyak orang sesat karena nggak ngaji, Bapak Ibu sekalian, bicara agama tapi nggak ngaji. Kita masuk pembahasan kitab ini, Al-Muslim wal Wasiyatus Syar'iyyah. Itu sudah masuk bab 6 di kitab ini, terakhir itu. Di antara manhaj hayat, pedoman hidup, cara hidup dalam Islam adalah seorang muslim membiasakan diri berwasiat secara syar'i. Jadi wasiat itu ajaran kita, Pak. Ya, di Al-Quran kata wasiat ini banyak sekali. Bahkan kebiasaan para nabi-nabi terdahulu itu berwasiat. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim berwasiat kepada anaknya Ya'qub. Wahai anakku, lalu berwasiat, sesungguhnya Allah SWT telah memilih agama ini untuk kalian, ya Islam, karena Nabi Ibrahim itu Islam, Bapak Ibu. Maka jangan kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Jadi orang tua itu harus berwasiat kepada anak-anaknya. Itu ajaran Islam. Bahkan dalam surat An-Nisa itu puluhan kali disebut wasiat. Ya. Wasiyatan minallah. Wasiat dari Allah SWT.
khususnya berwasiat tentang harta, ini nanti untuk siapa, wasiat tentang, makanya wasiat itu sepertiga harta kita. Nah, jadi wasiat ini bagian dari ajaran Islam, jarang diceramahin, dibahas. Wasiat itu udah jadi bahasa Indonesia, Pak. Ya. Saya wasiatkan, ya, dari bahasa Indonesia. Itu dari bahasa Arab. Wasiyatun asy-syar'iyyah. Para sahabat selalu berwasiat, karena ini diamalkan oleh Rasulullah, diamalkan para sahabat. Nabi SAW selalu berwasiat kepada para sahabat. Bahkan dalam khutbah, Nabi selalu berwasiat. Makanya kalau dalam khutbah khatib selalu mengatakan, usikum bitaqwallah. Ya? Saya berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Jadi wasiat itu ajaran Islam, Bapak Ibu sekalian. Saya berwasiat agar supaya kalian selalu sholat. Nah, sekarang ini masalahnya, kita tuh kalau berwasiat ke anak kita bilang, wah ini mau meninggal ini. Jadi wasiat itu enggak harus mau meninggal, Pak. Nah, wasiat itu disampaikan oleh para sahabat setiap malam. Bahkan kata para sahabat, kami dulu kalau mau tidur, wasiat dulu. Kalau mau tidur nih, wasiat kepada istrinya, pada temannya, kepada anaknya. Siapa tahu enggak bangun-bangun lagi. Nah, kan banyak tuh ketika bangun meninggal keluar orang tuanya. Dia bingung, ini mau diapain, ini harta, rumah ini, dan seterusnya. Enggak ada wasiat. Bahkan punya duit di bank, anaknya nggak tahu pinnya. Nah, ini Pak Daman tahu persis. Kalau nggak tahu pinnya, ahli warisnya, walaupun ada warisnya sendiri, tapi kalau nggak tahu pinnya, gimana ngambil duitnya? Diurus lagi lama, Bapak Ibu sekalian, di bank dan sebagainya, repot. Kenapa tadi? Karena tidak wasiat. Ya. Makanya harus ada wasiat. Ini ada uang di bank sekian. Nanti kalau Bapak nggak ada, sehingga keluarga tahu, Pak. Kecuali juga suaminya juga nggak mau diketahui duitnya, semua istri, semua anaknya. Itulah wasiat dalam Islam, Bapak Ibu sekalian. Bahkan kata Rasulullah SAW, ma haqqum ri'in muslimin yabitu lailataini walahu syai'un yuridu an yusa fihi illa wasiyatu maktubatun inda ra'sihi. Kata Nabi SAW, tidak ada kewajiban lain ketika seorang muslim dia bermalam 2 malam. Kalau dia bermalam atau menginap 2 malam. Walahu syai'un yuridu an yusa. Dan dia punya sesuatu yang dia ingin wasiatkan. Illa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi. Kecuali wasiatnya itu tertulis di kepalanya. Maksudnya disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala wasiatnya itu. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita tidur berwasiat. Di antara wasiat yang dilakukan oleh para salafus saleh, bentuk wasiatnya, innani asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur wa usi man taraktu amnu ahli yattaqullaha wa yuslihu zata bainahum. Di antaranya wasiat itu, Bapak Ibu sekalian, redaksi wasiat itu, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi syahadat dulu, syahada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya hari kiamat pasti datang. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan dari kubur. Aku wasiatkan keluargaku
Para sahabat sering begitu. Aku wasiatkan keluargaku ya kepadamu agar mereka terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita tuh khutbah sunnah membaca itu. Usikum bittaqwallah. Bahkan ada yang mengatakan dari dalam mazhab Syafi'i, Bapak sekalian, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi kalau nggak salah, di antara rukun khutbah wasiat. Jadi kalau ada orang khutbah, khatib berdiri khutbah kayak ceramah begitu, menurut dua mazhab itu nggak sah khutbah. Kayak ceramah doang, nggak ada wasiat. Nah, kita ini makanya tidak, khatib juga harus paham rukun khutbah itu, Pak. Namanya rukun ya, kalau nggak ada batal. Apa saja rukun khutbah itu? Pertama, memuji Allah, alhamdulillah. Lalu berselawat kepada Rasul. Baru yang kedua, wasiat takwa. Rukun, Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd, setelah amma ba'd itu dia harus membaca wasiat. Usikum bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu wasiat, Pak. Rukun itu, rukun khutbah. Jadi kalau ada orang enggak baca itu ketika khutbah, sebagian besar mazhab mengatakan batal khutbah, enggak sah. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada orang khatib di sini, karena ada orang bisa ceramah tapi nggak bisa jadi khatib, Pak. Tidak semuanya yang bisa. Karena dia harus paham rukun khutbah itu. Ini terkait wasiat. Kita membahas wasiat. Jadi harus disampaikan, tadi Bapak kok nggak wasiat? Bisa ditegur khutbah khatibnya, biar dia tahu. Kadang orang itu dia pikir udah bisa ceramah, udah bisa khutbah. Tentu. Ya. Nanti apa namanya? Nah, kalau dulu di zaman saya itu masih kita di pesantren itu ada khutbah, ada yang tegur, kamu tadi nggak baca itu, diperingat coba, nggak ada wasiatnya. Jadi, harus ada kata usikum bittaqwallah wa ta'atihi wal fazl. Saking pentingnya wasiat itu. Antad'u ba'da salihina inda ihtidari yazkuruni bi husni dhanni billah. Nah, di antara bentuk wasiat itu ada 11 ya bentuk wasiat. Nah, yang pertama itu sekalian wasiat tentang meminta kepada orang-orang soleh ya untuk mengingat berhusnuzan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berhusnuzan kepada Allah. Jadi misalnya kalau kita mau tidur, anakku saya wasiatkan kamu berhusnuzan kepada Allah. Sekarang ini kita kalau wasiat kepada anak kadang melihatnya itu omelan. Anak kita itu tidak bisa bedakan mana wasiat, mana nasihat, mana omelan. Kalau kita ajari dia, Bapak ngomelin saya. Padahal dikasih tahu. Sehingga orang tuanya kadang diemin aja, terserah lo deh. Nah itu bahaya, Pak. Kewajiban kita orang tua itu tidak hanya melahirkan, ngasih makan, tapi mendidik, memberikan wasiat, memberikan nasihat. Bahkan agama ini adalah nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama ini nasihat. Kalau orang tua sama anak tidak memberikan nasihat, hilang agama itu. Mohon maaf, Pak. Hilang agama kalau orang tua tidak menasihati lagi anaknya, istrinya.
Kalau hilang nasihat, hilang agama. Kenapa? Agama ini nasihat. Ad-dinun nasihat, kata Nabi SAW. Para sahabat bertanya, kepada siapa nasihat itu ya? Kepada Allah, pada Rasul, pada umat Islam, sesama umat Islam. Ini harus berwasiat Bapak Ibu sekalian. Nasihat. Ada istri nggak mau dinasihati, udah nggak usah nasihatin saya. Alhamdulillah. Makanya sebelum nikah memang harus ada kontrak ya. Saya sebagai suami ya, kamu sebagai istri. Dengerin nasihat saya nanti. Kalau benar, kalau nggak benar nggak usah didengar. Harus ada kontrak itu. Ada juga sekarang anak-anak Gen Z, kita kawin aja ya, nggak usah saling tegur, nggak usah saling nyalain. Ada juga kayak gitu, Pak. Nah, ngeri keluarga begitu. Jadi dalam Islam ada perkawinan yang haram. Di antara yang haram itu adalah memberi syarat-syarat yang haram. Kawinnya haram, batal, rusak kawinnya. Kalau suami atau calon istri memberi syarat yang haram. Misalnya, kita boleh kawin, tapi jangan sentuh saya. Haram itu, Pak. Batal nikahnya, nggak ada nikah. Sah nikah. Kita nikah, tapi jangan nasihat-nasihat saya. Loh. Nah, ini bahaya, batal nikah. Jadi tidak boleh memberi syarat-syarat yang dilarang oleh Islam. Nabi SAW bersabda ya tentang wasiat husnuzon, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Rawahu Muslim. Kenapa kita berwasiat husnuzon kepada Allah sebelum tidur? Kata Nabi SAW, tidak akan mati seseorang di antara kalian illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, kecuali dia berhusnuzon kepada Allah. Jadi kalau dia husnuzon, insya Allah bangun lagi sehat, dia tidak akan mati. Jadi memang ada hadis Nabi, ana inda dhanni abdi, aku ini sesuai dengan prasangka hamba. Maka wasiat pertama kita kepada anak kita istri harus husnuzon sama Allah. Jangan suuzon sama Allah. Yang kedua yang harus kita wasiatkan sebelum kita tidur atau sebelum meninggal, tentang mentalqinkan syahadat la ilaha illallah. Nanti kalau saya mau meninggal, sakit sakarat atau sudah sakit parah, tolong saya ditalqin la ilaha illallah. Ini yang harus kita wasiat, talqin syahadah wa ilzamin nutqi biha. Di qauli sallallahu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Jadi kalau kita sakit parah, udah mau terasa mau sakarat begitu, ya harus ada yang menemani kita mentalqin. Jangan meninggal sendiri, Pak, bahaya. Karena saat sakarat itu setan berebut kita untuk mengkafirkan kita. Banyak orang yang sakarat cerita, bapaknya, ibunya datang, kakeknya semua datang, Bapak Ibu sekalian. Tapi itu ternyata setan. Narik dia ke sini aja nak, mesti ke neraka. Lalu ada yang mengatakan jangan ikut dia. Jadi ketika dia sakar, namanya sakarat. Sakarat itu dari mabuk, bahasa mabuk. Sakran. Jadi orang yang meninggal itu Pak, mabuk. Dia enggak akal sehatnya itu tidak berfungsi lagi. Sakar. Mana yang diikuti apa? Dalam kondisi akal sehat tidak berfungsi. Dia mana yang mau diikuti itu enggak. Makanya harus ada orang hidup. Saudaranya mentalkin dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai ayahku, wahai ibuku, ucapkan la ilaha illallah. Dipandu terus ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan bacaan Quran, Pak.
Anda kan orang bacain Quran. Salah kalau orang di sakarat, talqin la ilaha illallah. Ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa? Karena kata Nabi hadis ini, hadis riwayat Abu Daud, hadis sahih Bapak Ibu sekalian. Siapa akhir kalimatnya di dunia ini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surga. Ya? Kita wasiatkan anak kita. Kalau saya sakit sekarang, jangan kamu jauh-jauh di mana-mana. Harus ada. Kamu talkinkan saya. Jadi wasiatnya itu yang paling penting. Jangan kita wasiat, saya ada duitnya di sana, duit doang wasiat. Akhirnya ketika dia meninggal, anaknya ke tempat duit itu. Ini mau meninggal lagi, ayo. Oh, itu sangat berbahaya. Dia harus menemani kita, mentalkin kita. Yang ketiga, hadartumul marid wal mait faqumu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqul. Hadis Muslim, kata Nabi SAW, kalau kalian sudah mau datang kematian, ya, atau sakit keras, maka jangan ucapkan kata-kata apapun kecuali kata-kata yang baik. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqul. Karena malaikat itu langsung menetapkan apa yang kita katakan. Jadi akhir kalimat kita. Jadi kalau bisa lah sakarat itu atau sakit keras itu zikir aja. Jangan ngomong macam-macam. Nanti tetapkan. Nanti saya masuk neraka. Masuk neraka benar? Hati-hati ngomong kalau sakit keras. Ini wasiat Bapak sekalian, wasiat pertama dan kedua kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa sampai kita cukupkan sampai di sini. Dan semoga Allah SWT menutup usia kita dengan husnul khatimah insyaallah. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.